Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, teman sekalian, let's continue our lesson about IT and we will specific learn about web programming, and let's apply it first before we start our lesson by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, teman sekalian, last week you have learned about communicate between server and client, and there are two types communicate between server and client. First is about server side programming, and then the second is client side programming. Nah, kalau kalian ada yang lupa what is about that, please open the video ya yang Ustadz berikan beberapa waktu yang lalu, kalian bisa cek di Savana e-learningnya. Nah, today we will start to learn about client-side programming, dan salah satunya adalah about HTML coding. Nah, now the question is, what is HTML? From the definition, we know that HTML is Hypertext Markup Language. And then what is the mean? Artinya adalah teman-teman sekalian, Hypertext Markup Language is mean about the standard language to insert text and then video, audio, animation to the web page. Jadi, bahasa standar yang dipakai secara internasional untuk memasukkan atau menampilkan file-file berupa teks, kemudian gambar, berupa audio, video, and so on. Jadi, maksudnya HTML itu seperti itu ya. Nah, bisa dipahami ya teman sekalian ya. Jadi, bahasa standar. Karena ini adalah salah satu jenis bahasa pemrograman web yang paling dasar. Nah, Ustadz mengenalkan bahasa ini. Nah, next, Ustadz harapkan kalian sudah bisa melanjutkan, maybe you watching the tutorial or you will learn by yourself, up to you. But Ustadz will give the basic first. Okay. You have now what is HTML. Now we enter next slide about basic code of HTML language. Nah, basic code-nya itu kalau Ustadz give you some illustration about HTML code, ilustrasinya maybe Ustadz akan ambilkan as a human ya. Jadi there is a head here, kemudian we create another. Anggap ini adalah manusia ya. So Ustadz will divide it become two group. First is this one. What this is? Head, right? Kemudian the second is this one. What is this? Body. Nah, so secara garis besar setelah kita menuliskan tag HTML, nah yang berikutnya itu adalah head kemudian body. Nah, kalian ingat ini ya. Jadi setelah HTML kemudian there is a head, kemudian body. Nah, di bagian head nanti teman sekalian akan ada aksesoris ya. Sama halnya kalian di bagian your head, there is a glass, there is hijab, there is whatever, mungkin aksesoris yang lain ya. Di sini nanti akan ada aksesoris di bagian headnya. Nah, di bagian body pun sama teman sekalian. Ketika ada di body akan ada aksesoris yang lain juga, gitu kan ya, hanya berfungsi di bagian body atau kita berikan di bagian body nanti. Analoginya ketika kalian di tubuh kalian di bagian badan
ada gelang, kemudian baju, right? Nah, seperti itu ya. Jadi, remember, first, after we write the HTML tag, the second is head, and then the third is body. Nah, lebih bisa dipahami, friend ya? Jadi, kalau Ustadz tuliskan di dalam notepad-nya atau text editornya, nanti seperti ini. Head, kemudian body. Nah, seperti ini. Tapi teman sekalian, Ustadz have tell to your right. Jadi di atasnya itu ada HTML like this. And then pokoknya ini ya, setelah HTML, head and body. Nah, bisa dipahami ya teman sekalian ya. This is the basic code-nya. Now, sintaknya, bakunya seperti apa sih? Sometimes Ustadz maybe call it as syntax, and sometimes maybe Ustadz will call about code. Dua istilah ini hampir-hampir mirip dan memang sering dimaksudkan untuk satu hal yang sama. Intinya adalah baris-baris kode ya. Nah, sintak yang ada di HTML itu seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ada head, kemudian ada body, ada HTML, ada head, ada body. Nah, yang Ustadz highlight ini itu dinamakan tag ya. Ini tag HTML, tag head, tag body. Nah, like that. Jadi satu blok ini yang Ustadz highlight ini dinamakan dengan tag. Nah, karena HTML ini tersusun berdasarkan tag-tag seperti ini. We call it as tag ya. Nah, okay. Now, rule-nya. What is the rule ketika kita menuliskan sebuah baris-baris kode HTML? Apa aja rule-nya? First rule is lower case. So, it means kode-kode yang ada di HTML ini lebih baik kita tulis menggunakan lowercase atau huruf kecil semua. Jadi agar lebih memudahkan ya. Actually kita tidak akan menemukan error kalau kita menuliskan dengan menggunakan huruf kapital. For example like this ya. HTML nih. Kalau Ustadz tuliskan dalam bentuk kapital like this, HTML, nah, antara lowercase and capital like this actually tidak akan menyebabkan error. Ya, tidak akan menyebabkan error. Even we mix, for example, HTML, like this, HTML, for example, like this. Ini juga tidak akan menyebabkan error, friend. Tapi balik lagi, ketika kita menuliskan sebuah baris program, sometimes kita dituntut untuk merapihkan pekerjaan kita. Because yang nanti melanjutkan pekerjaan maybe with another person. Kalau kita di sebuah divisi, maybe nanti akan teman kita yang rolling atau menggantikan posisi kita. So, perlu dibuat kesepakatan. Nah, kesepakatan yang hampir disepakati oleh semua programmer, terutama untuk yang menuliskan dalam bentuk HTML, first is lowercase. Jadi, dituliskan dalam bentuk huruf kecil semua. Nah, the second rule is ada bagian opening tag, kemudian ada close. Jadi, ciri khas dari HTML ini hampir kebanyakan itu berpasangan, friend. Berpasangan. Loh, what this means, berpasangan? Maksudnya seperti apa berpasangan? Like this. HTML ini nanti pasangannya adalah apa pasangannya? Pasangannya ya HTML juga, friend. HTML. But this is perbedaannya. Kalau ada yang seperti ini berarti
ini adalah tag penutup, ya. Nah, kemudian head pasangannya apa? Ada yang bisa jawab? Sama, slash head. Kemudian body pasangannya juga slash body. Nah, like this ya. So, teman sekalian, ini adalah rule kedua. Jadi, ada tag pembuka, ada tag penutup. Bedanya, tag pembuka langsung like this, head langsung, kemudian body, type body. But, ketika dia tag penutup, pasti ada slash-nya seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa dia adalah sebagai tag penutup. Nah, kita sudah tahu, we have know about basic code and then the rules about HTML. There is open and close, open close. Now, bagaimana cara menuliskannya ketika dalam sebuah program yang utuh, gitu ya? Oke, Ustaz will erase first. Nah, we start from zero. First, we type like this, HTML. Oke, HTML. Nah, kita langsung type tag penutupnya, friend. HTML. Oke. Di dalam HTML tadi ada apa, friend? Head and body, right? Di dalam HTML ada head and body. Analoginya seperti human. So, there is head. Head first ya. Nah, langsung kita tuliskan penutupnya, friend, biar nanti tidak bingung. Kemudian setelah head, what? Body. Oke, langsung ditulis tag penutupnya body. Nah, this is kode seperti ini. Ini berarti sudah menjadi sebuah kerangka utuh dari sebuah web page. Nah, tinggal nanti isinya. Nah, before we open the HTML page, Ustadz will give you some information about how to save the file. Jadi, Ustadz akan mencontohkan di lingkungan Windows first ya. Di lingkungan Windows yang sering dipakai kalau tidak menggunakan tool tambahan, maka menggunakan aplikasi default yang disiapkan oleh Windows. It means text editor, Notepad. Nah, cara menyimpannya like this. You klik save, klik file, kemudian save. Oke, coba Ustadz open dulu ya. For example here. Oke, and then di lower. G9. Wih, kok panjang banget. Oke, Ustadz coba disimpan di sini ya. Nah, we will write file name-nya. Kalian boleh menggunakan sembarang file name. Ustadz misal di sini menggunakan file name-nya index. Nah, yang paling penting, friend, ketika kita akan menyimpan sebuah file HTML, maka harus diikuti dengan .html. Nah, harus diikuti dengan ini ya, .html. Kalau tidak kita ikutin dengan ekstensi .html, maka file yang tadi kita ketikkan itu akan disimpan menjadi file teks biasa, txt ekstensinya. But if we give the extension is .html, so our file will save become web page.
Oke, Ustadz akan contohkan ya. Jadi seperti ini, Ustadz berikan index.html, and then Ustadz klik save. Nah, sudah tersimpan. Now, we will see bagaimana wujudnya dari file yang sudah kita buat .html tadi. Tadi di mana tadi ya? Ngajar IT. Kemudian lower, this one G9. Nah, tadi sini friend. This one. Kalau ini kan browser defaultnya friend. We can change the default browser. Ustadz akan coba. Sorry, salah. Cancel, open with. Choose another app. Oke, Ustadz akan menjadikan di browser defaultnya itu adalah Google Chrome. So, Ustadz klik Google Chrome dan centang ini dan oke. Nah, ini adalah penampilan atau penampakan dari sebuah file yang baru saja kita typing like this. Oke. Ini adalah kerangka dasarnya, friend ya. Loh, kok nggak ada isinya, Pak ya? Ini kan ada apa? Ada tulisan here. But we will, ketika kita open, while we open the file, this is the blank page. Tidak ada isinya. Ya, karena tadi yang kita tuliskan di sini adalah hanya kerangkanya saja. Nah, untuk mengisi atau untuk menampilkan isi dari web page, kita akan meletakkan di bagian body. Start will type hello. My name is bla 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 bla. Oke, Ustadz will save from the keyboard Ctrl S. And then we try to refresh. Nah, baru ada friend, right? Baru ada ketika kita sudah memberikan penambahan di bagian this one. Saat kalau kita letakkan itu di sini, misal muncul nggak, Tat? Berarti kalau misal muncul berarti harus ada dua ya. Kalau Ustadz type here, bisa muncul nggak, friend? Coba kita save dulu. Ctrl S and then refresh here. Wah, nggak ada friend, right? Jadi nggak ada. So, agar bisa tampil di halaman web page, maka harus diletakkan di bagian body, antara body pembuka dan body penutup. Nah, seperti itu ya, teman sekalian ya. Nah, silakan dipraktekkan teman sekalian, kodenya seperti ini. Silakan kalian typing. Nah, kuncinya teman sekalian, kuncinya adalah ketika kalian belajar bahasa pemrograman whatever the kind, kuncinya adalah kalian harus sering melatih untuk typing codingnya ya, bukan copy paste. No. Kalau copy paste kalian pasti akan lupa. Kuncinya ketika kalian belajar programming adalah you must type the code. Oke? Don't copy paste. Type the code. Kalau misal sekarang kodenya masih very simple like this, try to typing the code and then remember urutan-urutannya. Oke, dihafalkan urutannya, and then remember the code. Maksudnya urutan code-nya. Nah, kalau kita sering latih, insya Allah kita sudah menghafal untuk menuliskan ulang tanpa melihat source aslinya. Nah, seperti itu teman sekalian. Kalian bisa memodifikasi whatever you want here yang mau ditampilkan. For this week, Ustadz cukupkan sampai di sini. If you have question, please tell or ask your Saida or Ustadz. Okay, thank you very much. I think that's all. Let's close by say hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.